Shalom, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya yakin kalau saya tanya apa kabarnya semua pasti jawabnya luar biasa. Tapi saya percaya benar-benar kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Kalau kita bisa bernafas, itu luar biasa. Kalau kita masih bisa makan, itu suatu hal yang luar biasa. Banyak orang punya uang banyak, punya segala-galanya, makan gak bisa, napas mesti dibantu. Kita ada karena Tuhan baik. Kita ada karena Tuhan ada. Amin. Hari ini saya tidak tahu, tapi Tuhan mendorong saya untuk berbicara tentang Daud dan Saul. Tapi saya nggak akan sampaikan dulu judulnya. Judulnya nanti di akhir. Biar nanti kita menerka larinya kemana. Saya minta perhatiannya karena apa yang kita bahas ini memang cukup rumit. Tapi biar kita semua belajar intisari dari kisah Daud dan Saul. Khotbah ini saya awali dengan penolakan Tuhan atas Saul. Penolakan Tuhan atas Saul. Coba sama-sama kita lihat di 1 Samuel 13, mulai dari ayat ke-6. 1 Samuel 13 ayat 6, ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Iya, ketika rakyat Israel terdesak, mereka berusaha mencari perlindungan. Terus, kalau saudara perhatiin baik-baik, waktu Saul diurapi, waktu Saul diangkat sebagai raja, dia bilang gini, Samuel bilang gini, oke, kamu tunggu 7 hari, aku akan datang, dan aku akan, maksudnya kamu akan berperang dan kamu akan raih kemenangan. Terus lanjutkan ayat 7. Ayat 7, malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Iya, semua rakyatnya gemetaran. Kenapa? Karena mereka terkepung. Terus ayat 8. Ayat 8, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Iya, Saul ditinggal sama rakyatnya. Terus ayat 9. Ayat 9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Iya. Ibadah baik gak? Baik. Ibadah baik. Apa yang Saul lakukan di mata kita, menurut pengetahuan kita, itu baik. Tapi tidak menurut Tuhan. Tidak menurut Tuhan. Apa yang sesuatu yang kita anggap baik, belum tentu menurut Tuhan itu baik. Kenapa? Karena Tuhan telah menetapkan kamu harus tunggu 7 hari. Itu ketetapan. Itu firman. Tapi Saul melanggarnya. Kenapa? Karena dia ketakutan. Dia takut kehilangan jabatan. Dia takut kehilangan kedudukan. Terus ayat 10. Ayat 10, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampak Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Lihat ya, baru aja korban bakaran dipersembahkan, Samuel datang. Terus ayat 13.
Ya. Ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Iya, perbuatanmu bodoh, kamu tidak mengikuti perintah Tuhan. Harusnya kamu tunggu 7 hari, kamu tunggu sampai aku datang. Tapi kamu nggak nunggu sampai Samuel datang. Kamu lakukan apa yang menurut kamu baik. Dasarnya adalah ketakutan Saul kehilangan jabatannya. Terus? Yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Iya, Tuhan mau mengokohkan kerajaan atas Israel melalui kamu untuk selama-lamanya sebenarnya. Tapi karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan, dia kehilangan roh Allah. Terus ayat 14. Ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Iya, lihat ya. Perkenanan Tuhan hilang dari Saul. Dan Tuhan telah memilih orang yang berkenan di hati Tuhan. Terus kita lihat lagi di situ, dia tidak melakukan apa kata Tuhan. Dia juga tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Di 1 Samuel 15, judul perikopnya Saul ditolak sebagai raja, mulai dari ayat 1. 1 Samuel 15 ayat 1. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Iya, terus? Ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Terus, 3. Ayat 3, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Wis. Pak Yogo sampai terharu. Saudara perhatiin ya. Perhatiin baik-baik. Untuk orang Amalek itu tidak ada tawar-menawar. Untuk orang Amalek tidak ada tawar-menawar. Kenapa? Karena orang Amalek ini melambangkan dosa, kehidupan daging. Karena dia adalah keturunan Esau yang melambangkan manusia daging, dan Yakob melambangkan manusia roh. Oleh sebab itu, daging tidak boleh disisakan. Saya ulang sekali lagi ya, saudara simak, daging tidak boleh disisakan. Daging harus ditumpah sampai musnah. Nggak boleh ada sisanya. Ketika kita menyisakan kedagingan kita, itu kita akan menjadi sama seperti Saul. Ayat 7. Samuel 15 ayat 7. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Terus ayat 8, Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Iya, rakyatnya ditumpas, rajanya disimpan. Rajanya diselamatin. Terus ayat 9. Ayat 9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Oke, ayat 11.
ayat 11, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malamnya. Saudara perhatiin ya. Saul menyisakan yang terbaik dari Amalek, menyisakan kedagingan. Akhirnya Saul kehilangan roh Allah. Kenapa dia menyisakan, saya tanya, kenapa dia menyisakan kambing dombanya? Kalau saudara baca sungguh-sungguh ayat 22 sampai 23. Oke, ayat 22 dan 23. 1 Samuel 15. Iya, terus 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. iya. Saudara perhatiin ya. Saul bilang gini, kenapa sih aku nggak tumpas kambing dombanya? Untuk persembahan, untuk ibadah. Jadi pikirnya dia dengan menyisahkan kambing domba ini dan dia memberikannya buat Tuhan itu baik. Tapi di mata Tuhan tidak baik. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kalau itu perintah Tuhan, apapun yang menurut kita baik dan kita langgar, itu jadi tidak baik. Jika kita menentang firman Tuhan, walaupun di otak kita itu baik, tapi ketika itu melanggar firman Tuhan, itu jadi tidak baik. Walaupun tujuannya baik, sekali lagi, walaupun tujuannya baik. Terus 23. Ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa, bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ya, terjadi penolakan dia sebagai raja. Di sini dibilang, sebab pendurhakaan adalah sama dengan dosa bertenung. Ketidaktaatan itu sama dengan dosa bertenung. Kedegilan itu sama dengan penyembahan berhala. Keras hati itu sama dengan penyembahan berhala. Kalau kamu karena kamu telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan juga menolak engkau sebagai raja. Oke. Saul takut kehilangan integritasnya. Saul takut kehilangan integritasnya sebagai seorang raja. Kita lanjut di 1 Samuel 16 ayat 1. Satu Samuel 16 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Iya. Sering lihat ya, seiring dengan undurnya roh Allah atas Saul, muncul berkuasanya roh Allah atas Daud. Ini Alkitab menulisnya dengan sistematis, secara berurutan. Pertama, roh Allah, kesalahan Saul, roh Allah mundur dari Saul, kemudian Tuhan mengurapi Daud. Terus ayat 6, 1 Samuel 16 ayat 6.
Ayat 6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Nah, Samuel melihat dengan matanya, Samuel melihat dengan fisiknya. Ketika dia ngelihat anak Isai yang pertama yaitu Eliab. Dia ngelihat, oke, ini dia yang akan diurapi sebagai raja. Kenapa? Karena dia tampan, perawakannya, parasnya, tinggi badannya. Sebab, lihat ya, Samuel melihat dengan cara matanya. Tapi Tuhan melihat ke dasar hatinya. Terus ayat 7. Ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Gak usah lihat mukanya, gak usah lihat tinggi badannya, gak usah lihat kegagahannya. Tapi aku sudah menolak dia untuk menjadi raja. Terus? Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lihat ya, manusia apa yang dilihat dengan matanya, tapi Tuhan melihat hatinya. Dan Tuhan mendapatkan hati itu di Daud. Oke. Terus ayat 13. 1 Samuel 16. 12 dulu deh, 12. 1 Samuel 16 ayat 12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Iya. Dia masih kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Dan Tuhan bilang, inilah yang aku cari. Oke, 13. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Iya, sejak hari itu roh Allah sudah berpindah tidak lagi di Saul tapi di Daud. Terus kita lanjutkan. Kita masih baca terus, kita belum masuk di topik intinya. Ya. Seiring dengan undurnya roh Allah atas Saul, berkuasanya roh Allah atas Daud. Ayat 14. Ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Roh Tuhan sudah mundur daripada Saul, terus? Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Dia diganggu oleh roh jahat. Dia diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ketika roh Allah sudah mundur, roh jahat yang masuk. Oke. Kalau saudara tanya ini roh apa, Pak? Mungkin saya bilang ini roh intimidasi. Kenapa? Karena di otak dia cuma satu. Jabatan. Kedudukan. Di otak Saul cuma ada jabatan dan kedudukan. Begitu pikirannya ke jabatan, kedudukan, roh Allah sudah mundur daripadanya. Nah, dia mulai aneh-aneh di situ. Dia mulai jadi orang yang aneh. Terus mungkin ini roh intimidasi karena kehilangan tahta atau integritas. Saul mulai dihinggapi oleh roh jahat. Saul dihinggapi roh jahat, Daud dihinggapi roh Allah. Oke. Kalau saudara baca selanjutnya, itu terjadinya kelepasan. Setelah ketika Saul ngerasa ada roh jahat itu, dia harus dengar musik penyembahan. Dia harus mendengar musik penyembahan, baru dia bisa tenang. Oke, sampai sini ngerti? Mungkin ini adalah roh intimidasi karena kehilangan jabatan atau integritas. Oke, terus 1 Samuel 17 ayat 55 sampai 58. 1 Samuel 17 ayat 55. Jadi kalau saudara lihat ya, mulai dari ayat 15 dan seterusnya, Saul bilang gini, cari orang yang bisa main kecapi supaya aku bisa ngalamin kelepasan.
dapatlah yang namanya Daud lagi. Daud mulai masuk ke istana. Tuhan pakai Daud masuk ke istana. Oke, terus 1 Samuel 17 ayat 55 sampai 58. 1 Samuel 17 ayat 55. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya. Lihat ya, ini membingungkan, ini sebenarnya membingungkan. Kenapa? Saudara, tadi saya bilang, Daud main kecapi di depan Saul, betul gak? Berarti Saul pernah lihat Daud gak? Seharusnya. Saul kenal Daud gak? Harusnya kenal kan? Kenapa? Karena dia selalu main kecapi di depan Saul. Betul? Sekarang lihat ayat 55. Ayat 55, ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu. Nah, Daud sudah membantai Goliat nih. Setelah Daud membantai Goliat, ayat 55. Berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya. Anak siapakah orang muda itu, Abner? Jawab Abner. Anak siapa sih? Hidup. Jawab Abner, demi Tuhanku hidup ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Aku juga gak tahu nih anak dari mana. Ini bocah dari mana nih? Saya cuma ngajak saudara, coba lihat deh, coba perhatiin baik-baik. Benar gak kalau misalnya ada seorang kerasukan, roh jahat, ya, tiba-tiba Ibu Wati datang main gitar. Dan tiap orang ini kerasukan, Ibu Wati dipanggil main gitar. Coba bayangin, berarti orang ini kenal sama Ibu Wati gak? Harus ya. Nah, begitu Ibu Wati membantai Goliat, ada Goliat dibantai, dia bilang, anak siapa sih ini? Dia gak kenalin. Mungkin, saya bilang gini, ini mungkin. Ketika roh jahat menguasai seseorang, dia gak sadar dengan apa yang dia perbuat. Dia gak sadar dengan apa yang terjadi. Saya pernah melayani orang, dia gak sadar kalau dia pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya. Bisa paham gak sih? Bisa paham. Nah, ini kerjaan roh jahat begitu. Bikin orang punya seperti orang, kalau orang bilang itu ada dua kepribadian. Orang jadi gak sadar dengan apa yang dia buat. Contoh, kalau kita ngomong pelepasan contohnya begini. Misalnya di si A ada roh najis. Roh kenajisan di dalam ini akan dorong dia untuk melakukan kenajisan. Keluar. Nah, ada sesuatu di dalam dia yang mengendalikan dia untuk melakukan apa yang dia tidak mau. Itu kerjaan roh jahat begitu. Sampai puncaknya, dia tidak menyadari apa yang dia telah buat. Bahkan ada orang-orang yang sampai bilang, aduh kok gue bodoh banget ngelakuin itu. Kok gue bodoh banget gue ngelakuin itu. Kenapa? Karena itu kerjaan roh jahat. Bisa paham? Oke, sekarang kalau kita ngomong sakit penyakit, bisa nggak? Bisa. Ada orang, jujur ya, ini saya lagi melayani satu orang. Ini aneh luar biasa. Gini, ini orang kena stroke tiba-tiba kena stroke, bukan orang Jakarta. Tiba-tiba kena stroke. Dan kalau ditangani dengan benar, harusnya ini terjadi pemulihan. Tapi ini enggak, keadaannya makin merosot. Kemudian telepon, akhirnya kita layani dia. Ternyata keadaannya enggak berubah. Saya langsung ambil keputusan, pasti ada ikatan. Ternyata benar. Sorry, maaf. Dia pencinta komik-komik.
pencinta komik. Dan dia kumpulin komik-komik yang bernuansa seram. Istrinya sudah ngomong, "Pak, itu harus dibakar." Suaminya bilang gini, "Mahal." Mahal. Saya cuman bilang gini, saya lagi ngarahin karena posisinya ini sedang diarahkan untuk sampai dia melepaskan itu semua. Kita pernah pelayanan ya ke Makassar, itu orang sampai Parkinson, udah nggak bisa diem, badannya udah getar semua, ternyata dari barang tumpas. Pelepasan sudah, semua udah beres, ternyata barang tumpas ya. Ketika barang tumpasnya diberesin, baru dia beres. Baru dia ngalamin kesembuhan. Jadi, saya cuma bilang sama saudara, roh jahat di dalam seseorang, itu masuk akal gak? Masuk akal gak sih? Bahkan kalau saudara orang percaya, gimana? Kenapa? Karena celah. Roh jahat, saya bilang roh jahat itu gak butuh pintu terbuka, dia butuh celah kecil yang terbuka. Pikiran kita aneh aja cukup, itu jadi bahan dia untuk nyerang kita. Ya. Oke, saya nggak lanjut ke pelayanan pelepasan, nanti jadi panjang. Intinya, Saul nggak mengenali Daud. Saul sampai satu titik dia tidak mengenali Daud, 56. Ya. Ayat 56, kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu?" Terus 57. Ayat 57, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Lihat, Daud masih bawa kepala Goliat. Terus? Permasalahannya ketika roh Allah di dalam diri seseorang, seseorang itu bisa tidak dikenali. Ketika roh jahat juga di dalam diri seseorang, orang ini bisa nggak ngenalin walaupun dia kenal. Ngerti gak sih maksudnya? Kalau ada roh Allah di dalam diri Lia misalnya, Lia bisa tidak dikenali. Lia, lu kok gitu ya? Kok lu bisa gitu sih? Kok lu bisa sampai seperti itu? Orang bisa sampai wah gitu karena ada roh Allah. Dan orang juga bisa sampai lu bikin apa sih? Gitu, sampai orang terkagum-kagum dengan apa yang dia buat. Sampai orang bilang, gua sampai gak kenalin lu loh. Tapi kalau ada roh jahat, orang ini juga bisa seperti ditutup matanya. Sampai dia gak sadar dengan apa yang dia buat. Ada orang sakit, terus berputar di situ terus, Sampai saya bilang, lu mau minum obat apapun lu gak bakal sembuh deh. Lu pelepasan dulu. Begitu pelepasan, baru obatnya baru bisa masuk. Baru bisa ngalamin kesembuhan. Kenapa? Karena ada roh jahat yang menghalangi kesembuhan itu terjadi. Karena dia punya hak. Oke? Terus 58. Ayat 58, kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba Tuanku Isai, orang Bethlehem itu." Oke. Sekarang kita masuk dalam bahasannya. Kita baru masuk dalam bahasan. Tadi saya menguraikan satu di sini, roh Allah sudah pergi dari Saul. Sekarang terus yang berikutnya, roh Allah masuk ke dalam Daud. Lihat ya. Ini Alkitab mengaturnya dengan sangat indah. Sekarang kita lihat
Sekarang kita belajar dari apa yang dialami Daud. Di 1 Samuel 21 mulai dari ayat 1 sampai 9. Ini Daud dalam pelarian. Dia masuk di dalam pelarian. Pertama dia ke Nob. Terus 1 Samuel 21 ayat 1, sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang-orang bersama-sama dengan engkau? Terus Jawab Daud kepada imam Ahimelek, Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu. Nah, dan yang sorry maaf saya potong dulu. Ini Daud banyak orang bilang dia melakukan dusta. Saya nggak fokus di apa yang dia perbuat kebohongannya, tapi kita lihat intisari dari apa yang terjadi. Terus sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Terus Ayat 3, maka sekarang apa yang ada padamu, berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. saya yakin Daud nggak sendiri, tapi mungkin 2-3 orang karena dikasihnya 5 roti. Terus Ayat 4, lalu jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. nah kan dibilang orang-orangmu, dia nggak sendiri, tapi dia mungkin sama 2-3 orang. Orang-orangmu menjaga diri terhadap perempuan. Terus 5. Ayat 5, Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa. Apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya. Oke, jadi sebenarnya Daud gak sendiri. Oke, tapi dia tidak bersama pasukan, itu yang pasti. Dia gak datang sama pasukan. Mungkin dia datang cuma 2-3 orang. Tapi dia bilang sama Ahimelek, ini ada tugas khusus, misi rahasia dari raja. Orang-orangku suruh pergi. Aku dalam misi rahasia. Terus lanjutkan. Ayat 6, lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Iya. Jadi kasusnya sebenarnya kasus yang terjadi di sini dia nggak punya makanan. Dia nggak punya makanan dan saya yakin dia juga dalam kondisi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia bilang kasih aku makanan itu. Terus? Ayat 7, maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan. Namanya Dog, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Iya. Ternyata Daud dilihat sama Dog, orang Edom. Terus ayat 8? Ayat 8, berkatalah Daud kepada Ahimelek, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak. Nah, dia pergi tidak dengan pasukan, dia pergi dengan beberapa orang aja. Orang terdekatnya. Dan dia pergi tidak membawa senjata apapun. Oleh sebab itu dia datang ke tabernakel, dia bilang apa? Ada senjata gak? Terus? Ayat 9, kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini. Kata Daud, tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku. Lihat ya. Oke. Saudara lihat, Daud pergi ke Nob. Di Nob, dia
udah mulai terkenal nih. Daud udah mulai terkenal. Perhatiin baik-baik. Dia sudah mulai terkenal. Ahimelek ketemuin Daud dan Ahimelek sampai gemetar. Berarti Daud ini udah mulai terkenal. Simak gak? Simak ya. Dia gak ada makanan, terus dia mulai minta makanan. Dia minta makanan. Dia gak punya senjata, dia minta senjata. Nah permasalahannya sekarang kenapa senjata ditaruh di tabernakel? Mungkin saya kasih tanda kutip ya. Saya kasih tanda kutip. Mungkin ini adalah kebiasaan orang-orang yang menang perang. Contoh, waktu Israel kalah sama orang Filistin. Ingat gak? Ingat gak? Israel kalah sama orang Filistin. Tabut perjanjiannya direbut sama Filistin. Ditaruhnya di mana? Di kuil, di tempat penyembahan mereka. Di kuil Dagon. Akhirnya Dagon kalah. Nah, waktu Filistin kalah sama Israel, senjatanya ditaruh di tabernakel. Oleh sebab itu Daud datang, Daud bilang gini, yang Daud butuhkan sebenarnya satu makanan, kedua senjata. Kenapa? Dia dalam pelarian. Dia butuh senjata dan dia butuh makanan. Tapi tidak tutup kemungkinan di sini Daud sudah mulai terkenal karena Ahimelek di Nob itu jadi begini. Saya gambarin sedikit. Saya nggak mau saudara baca semua, kita akan masuk di lebih panjang lagi kalau kita baca semua. Nob itu adalah satu wilayah seperti klaster gitu, isinya semua imam-imam. Isinya itu di Nob itu semua kaum imam. Semua itu imam-imam di situ. Nah, dia pergi ke Nob dan dengan harapan di Nob dia bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan. Kenapa? Karena dia lari dikejar sama Saul. Terus dia tidak ada pasukan, dia tidak ada senjata. Dia tidak punya pasukan, dia tidak punya senjata. Sekarang lihat 1 Samuel 21 ayat 10. Ayat 10, kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia kepada hari Tolong itu. ya, tolong. Ditaruh di otak saudara. Yang pertama, dia gak punya senjata. Oke, dan dia gak punya pasukan. Simak dulu, satu itu. Nah ini nanti kita akan ketemu garisnya. Ternyata Alkitab mengkontrasinya semuanya. Gimana keadaan Daud dan gimana keadaan Saul. Terus? Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Iya, dia sampai kepada Akis, raja kota Gad. Gad ini tempat kampung halamannya Goliat. Dia lari, dia ketemu Akis, raja kota Gad. Terus ayat 11. Ayat 11, pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Ya, lihat ya. Lihat, orang Gad, raja orang Gad tidak bilang Daud yang membunuh Goliat. Tapi di situ dibilang Daud raja negeri itu, raja Israel. Jadi posisi Daud di situ sudah terkenal. Terus? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Iya. Makanya saya bilang tolong simak baik-baik, karena apa yang saya jelasin ini nanti kita akan ketemu clue-nya, korelasinya dengan kehidupan kita hari ini. Ini nggak mudah ngejelasinnya, jujur saya nggak mudah ngejelasinnya. Oke, terus ini ya, raja itu sampai bilang, nah itu kan dia nih yang orang sampai nyanyi berbalas-balasan. Terus
Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Ahis, raja kota Gat itu. Iya, dia mulai terkenal, dia sudah terkenal. Terkenal bukan sebagai orang yang membunuh Goliat, tapi sebagai raja. Terus, 13. Ayat 13, sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan. Dia belaga gila. Dia belaganya seperti orang gila. Terus, sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. iya, terus dia belaga gila nih. Terus, Ayat 14, lalu berkatalah Ahis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? iya, ini orang gila lu bawa ke sini. Katanya. Rajanya tahu, ini raja Israel. Terus, tapi kok jadi gila katanya. Terus, ayat 15, kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. iya, Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? iya. Apa aku kekurangan orang gila? Banyak orang gila. Aku nggak kurang orang gila. Lihat ya, di kampung halaman Goliat, Daud dikenal sebagai raja Israel, bukan sebagai pembunuh Goliat. Daud, lihat ya, Daud mulai mendapat pengakuan sebagai raja. Betul gak? Di bangsa asing. Daud mendapat pengakuan sebagai raja di bangsa asing. Dan Daud mendapat support dari imam-imam, termasuk Ahimelek. Oke, bisa ngerti sampai sini? Mungkin saudara bilang, maksudnya apa nih, larinya kemana nih? Tenang, pelan-pelan, kita mainnya pelan. Kalau kita cepat-cepat bingung. Jadi kalau saudara nonton film, saya jujur ya, saudara kalau nonton film, kita nggak tahu ujungnya apa. Tapi kita ikutin aja alurnya. Nanti kita akan ketemu ujungnya. Oke? Daud mulai mendapat support dari imam dan pengakuan dari musuh. Kalau saya sebutin judulnya dari tadi, saudara udah tahu larinya kemana. Makanya saya nggak sebutin judulnya dulu supaya kita sama-sama bingung. Dan saya senang ngelihat muka orang-orang bingung. Oke, 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. 1 Samuel 22 Jadi ayat 1. Daud dalam pelarian nih. Dia dari Gad, dari Nob, dia lari ke Gad. Terus 1 Samuel 22 ayat 1. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. dia lari yang ketiga ke Gua Adulam. Terus Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana menakutkan dia. Keluarganya dengar Daud ke Gua Adulam. Keluarganya langsung nyusul Daud. Terus ayat 2. Ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Lihat ya. Dia masuk ke Gua Adulam. Gua Adulam itu kumpulan orang-orang terbuang. Di situ ada orang yang lagi dikejar sama debt collector. Dikejar-kejar sama debt collector. Terus di situ ada orang-orang yang kepahitan, sakit hati. Mungkin kalau di sini dibilang kepahitan, kalau mungkin saya lebih spesifik, mungkin di sini orang-orang yang tertolak. Yang ditolak sama keluarga, ditolak sama lingkungan, ditolak sama ini, dia lari ke Gua Adulam. Terus Daud menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada 400 orang. Perhatiin ya. Perhatiin. Pertama Daud cuman 2-3 orang. Betul gak? Dia dapat dukungan dari imam. Dia mulai dapat dukungan dari keluarga. Sekarang dia dapat dukungan dari 400 orang terbuang. Dia mulai mendapat support dari saudaranya dan dari 400 orang yang terbuang.
Sekarang ayat 3. Dia pergi ke Moab. Perjalanan berikutnya, dia pergi ke Moab. Terus? Ayat 3, dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Izinin ya keluargaku tinggal di sana. Ini Moab ini musuhnya sebenarnya. Moab ini adalah musuh Daud sebenarnya. Dia pergi ke Moab, dia titip keluarganya di situ. Kenapa? Karena kalau dia nggak titip keluarganya, mungkin keluarganya jadi dibantai juga sama Saul. Saul nggak mungkin masuk ke Moab karena Moab itu bermusuhan dengan Israel. Bisa paham gak sih? Bisa. Ya, Daud lari ke Moab, dan lucunya Moab memberi dukungan kepada Daud. Oke, dia udah dapat dukungan dari imam. Gak punya senjata, dia dapat senjata. Dia dapat dukungan dari keluarganya. Dia dapat dukungan dari Moab sekarang. Terus ayat 4. Ayat 4, lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Lihat ya, saya bilang sama saudara, ini buronan yang terkenal, dan dia mendapatkan semakin banyak dukungan. Dia dalam pelarian, dia adalah buronan yang sangat terkenal. Dan dia mulai mendapatkan dukungan dari mana-mana. Saudara perhatiin, dia nggak punya senjata, dia dapat senjata. Dia nggak punya pasukan, dia dapat 400 pasukan. Nah sekarang kita lihat, ini Alkitab tabrakin dengan Saul. Di 1 Samuel 22 ayatnya ke-6. 1 Samuel 22 ayat 6. Hal itu terdengar oleh Saul, sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit, dengan tombaknya di tangan, dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. Perhatiin baik-baik, Perhatiin, Daud dibuka dengan tidak punya senjata dan tidak punya pasukan. Tapi perhatiin, pembukaan dari Saul apa? Saul duduk di tahtanya, dia bawa tombaknya, dia punya senjata. Oke? Dan di situ dibilang, duduk di bawah pohon tamariska. Rizka mana Rizka? Dengan tombak di tangannya, dan semua pegawai berdiri dekatnya. Pegawai-pegawai berdiri dekatnya. Terus ayat berikutnya 7 dan 8. Ayat 7, lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya, cobalah dengar ya orang-orang Benyamin, apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1000 dan atas pasukan 100? Lihat. Ternyata dia dapat pegawainya dengan sogokan. Dia pakai uang untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Di situ dibilang, apakah anak Isai itu akan memberikan kepadamu sekalian ladang, kebun anggur? Apakah dia akan mengangkatmu sebagai kepala atas pasukan 1000, atas pasukan 100? Apakah dia akan bawa kamu pada satu posisi puncak? Apakah kamu dapat ladang? Apakah kamu dapat semua yang kamu butuhkan? Lihat. Ayat 8. Ayat 8, sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan
persepakatan melawan aku, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu? Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku, atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini. Lihat, Daud mendapat dukungan dari keluarga, betul gak? Betul? Saul kehilangan dukungan dari keluarga. Dia kehilangan dukungan dari Yonatan, anaknya sendiri. Dan dia kehilangan dukungan dari pegawai-pegawainya, dari pasukannya. Lihat, Saul dibahas pertama, disejajarkan pada saat Alkitab membahas Saul, itu seperti disejajarkan dengan pertama kali Daud pergi ke Nob. Perhatiin gak sih? Perhatiin gak sih? Perhatiin. Dari gak punya senjata, Saul pegang senjata. Dari gak punya pasukan, Saul punya pasukan. Tapi Daud mendapat dukungan dari mana-mana sampai dia punya senjata. Saul kehilangan dukungan. Bahkan dari anaknya sendiri. Dia pegang selalu yang namanya tombak. Kalau saudara perhatiin, Daud pernah dilempar tombak itu. Berarti tombak itu gak pernah lari dari dia. Gak pernah jauh dari dia. Yonatan, anaknya sendiri, pernah dilemparin tombak. Berarti tombak itu gak pernah jauh dari Saul. Saul marah-marah gak jelas. Marah-marah gak jelas. Dia tanya, di mana anak Isai itu? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang mau jawab. Dia kehilangan dukungan. Saul marah-marah tanpa dasar. Bahkan anaknya sendiri pun difitnah. Dibilang anaknya itu, si Yonatan itu dapat sesuatu dari Daud. Saul mulai lihat semuanya sebagai musuh. Saul mulai ngelihat semuanya sebagai musuh. Dia mendapatkan satu masalah namanya sindrom kegagalan. Ngerti? Dia ngelihat semua orang musuh. Tapi Daud, musuh dijadiin teman. Saudara lihat ya, pertama saya bahas tentang orang yang dipenuhi roh Allah sampai kehilangan roh itu. Berikutnya, Daud yang tidak dipenuhi roh Allah sampai dia dipenuhi roh Allah. Orang ini beranjak dari bawah terus sedikit-sedikit naik terus ke atas. Saul yang dari atas beranjak sedikit-sedikit turun ke bawah. Saya cuma bilang, kalau saudara perhatiin, Saul mulai dapat sindrom kegagalan. Kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan. Saudara perhatiin baik-baik deh. Saudara perhatiin baik-baik. Ini luar biasa loh. Alkitab bikin alurnya itu jelas banget. Jelas banget alurnya. Sampai musuh, sahabat-sahabat dijadikan musuh. Tapi Daud terbalik, musuh dirangkul sebagai sahabat. Saat ini banyak orang kayak gini loh. Jabatan udah gak ada, sombongnya masih ada. Sombongnya masih dipelihara. Orang ini gak rela hilang kekuasaan. Gila sama sanjungan. Gila kedudukan. Nyaman dihormati. Semua itu ditakar pakai kekayaan. Coba bandingin Daud di Gua Adulam. Yang ikut dia itu justru orang-orang kesukaran. Yang ikut Saul orang-orang dicekokin dengan harta. Tapi yang ikut Daud
dengan sukarela. Ini orang-orang yang lagi dalam kesukaran, dalam masalah. Saudara udah ngelihat perbandingannya? Bisa ngelihat perbandingannya? Ya. Saya cuma bilang, ini luar biasa loh cara Alkitab menjabarkannya. Cara Alkitab menuliskannya. Detail demi detail. Itu luar biasa banget. Seakan-akan Alkitab sedang membandingkan dua orang pilihan. Yang satu sudah kehilangan, yang satu baru mendapatkan. Bisa paham gak? Yang satu sudah kehilangan, yang satu baru mendapatkan. Dibandingin. Seperti dibikin skema atau dibikin neraca, dibandingin yang satu ini, yang satu ini. Bisa paham? Bagi Saul, yang terpenting itu kedudukan. Bagi Daud, itu yang terpenting roh Allah. Makanya Daud waktu dia ditegur sama Nathan, dia tulis di Mazmur 51, dia bilang apa? Jangan kau ambil rohmu yang daripadaku. Jangan kau ambil roh itu daripadaku, tapi berikanlah aku hati bertobat. Tapi bagi Saul, jangan kau ambil jabatan ini dari aku. Bisa ngerti gak? Saudara lihat, apa yang lebih penting dalam hidup kita? Apa yang lebih penting dalam hidup kita? Apakah roh Allah? Ataukah ada unsur lain? Mana yang penting? Kita takut kehilangan sesuatu, kita takut kehilangan jabatan, kita takut kehilangan pekerjaan, sampai dosa pun kita lakuin. Satu Samuel 22, Saul mulai berambisi untuk membunuh Daud. Terus ayat 9, 22 ayat 9. Ayat 9, lalu menjawablah Dok orang Edom itu. Dok tadi ketemu sama, Dok ketemu siapa? Ketemu Daud, dia ngelihat Daud. Tadi kita udah baca, betul gak? Ingat gak sih? Apa udah lupa? Baru sebentar, udah lupa. Jadi, Dok ngelihat Daud, wah ada di Nob, katanya. Oke, terus lanjutkan. Yang berdiri dekat para pegawai Saul katanya, telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Iya. Terus muncul Dok. Saul mulai paranoid. Saul jadi paranoid nih. Ayat 13. Dia mulai paranoid dengan keberadaan Daud. Terus ayat 13, kemudian bertanyalah Saul kepadanya, mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan Jadi dia aku? datang ke Ahimelek. Dia bilang gini, kenapa sih kamu mengkhianati saya? Terus? Engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku, menjadi penghalang seperti sekarang ini. Iya, saya tanya sekarang, Daud bangkit gak melawan Saul? Daud gak pernah bangkit melawan Saul. Dan Daud tidak pernah menjadikan Saul itu sebagai musuh. Tapi Saul bilang dia adalah penghalang. Penghalang apa? Penghalang kekuasaannya. Kenapa? Karena roh Allah sudah berpindah ke Daud. Terus? Ayat 14, lalu Ahimelek menjawab raja, tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Iya, 15. Ahimelek bilang, siapa sih Daud itu? Orang-orang terdekat kamu. Terus? Ayat 15, bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada kamu jangan tuduh aku dengan tidak jelas. Nah, lihat ya, saudara lihat. Ini imam itu dihormati. Tapi di mata Saul, imam itu gak berharga. Kenapa? Yang berharga itu jabatannya. Terus?
bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hamba-Mu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar. 16. Ayat 16, tetapi raja berkata, engkau mesti dibunuh Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu. Terus 17. Ayat 17, lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya. Lihat, untuk memarah. kehilangan dukungan. Kehilangan dukungan. Betul gak sih? Betul gak? Disuruh melakukan apa yang tidak wajar. Kenapa? Karena Saul sudah mulai jadi gila. Terus? Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Terus? 18. Ayat 18, lalu berkatalah raja kepada Daud, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Daud orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang. Satu kampung dibunuh. Kampung imam itu dibunuh semua, dibantai. Keluarga Ahimelek semua dihabisin. Keluarga imam itu dibantai semua. Terus? Yang memakai baju efod dari kain lena. Terus 19. 85 orang dibantai semua sama Saul. Terus 19. Ayat 19, juga penduduk Nob, kota imam itu dibunuh raja dengan mata pedang. Sampai penduduknya semua dibantai. Bukan hanya imamnya, tapi sampai penduduknya semua dibantai. Terus laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Terus ayat 20, tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Iya, dia punya anak namanya Abiatar, itu bisa kabur. Akhirnya Abiatar ini ngikut Daud. Tapi sayang, Abiatar ini kalau saudara lihat di raja-raja, Abiatar akhirnya ngikut mendukung Adonia yang seharusnya dia ikut sama Salomo, tapi dia akhirnya terplecok, dia dukung Adonia menjadi raja. Akhirnya bukan dibunuh, dia tidak dibunuh, tapi di posisi jabatan imamnya digantikan oleh Sadok. Oke, makanya kalau baca Alkitab itu minta tuntunan roh. Ya, ini Daud, boleh saya bilang ya, Daud ya. Sorry, maaf, saya bilang gini. Daud itu pura-pura gila. Betul gak? Saul yang jadi gila beneran. Bisa ngerti gak? Saudara bisa lihat gak? Daud kan pura-pura gila kan? Betul gak? Dia pura-pura gila depan Akis. Tapi yang gila beneran itu Saul. Terus lanjutkan. Ayat 21, ketika Abiatar memberitahu kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan. 22 langsung. Ayat 22, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian. Lihat, garis bawahi kata akulah sebab utama dari kematian. Dari kematian seluruh keluargamu. Daud bilang, aku yang bersalah. Kalau Daud bersalah, Daud mati dong harusnya. Oke, Daud gak ada salahnya di sini. Yang gila itu Saul. Oke, saudara denger gini kayak saya lagi cerita dongeng ya. Jangan nanti saudara ketiduran. Oke, terus lanjutkan. Ayat 23, tinggallah padaku, janganlah takut. Sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Iya, Daud pura-pura gila, tapi Saul sudah jadi gila beneran.
karena keinginan, kedudukan, dan nama baik. Saya bilang ya sama saudara ya, tolong simak. Orang yang tersinggung karena nama baiknya dijelekin, itu bisa jadi seperti orang gila. Bisa jadi seperti orang gila. Kalau nggak benar-benar mengampuni. Benar-benar bisa jadi seperti orang gila. Saul ditolak. Lihat, simak ya. Lihat ya. Saul ditolak karena nggak bantai orang Amalek. Betul nggak? Betul nggak? Sekarang yang dibantai itu kaum imam dan keluarga. Dia disuruh bantai orang Amalek, dia nggak bantai. Imam dia bantai. Saya bilang, ini sudah jadi gila dia. Saul sudah gila. Saul enggak taat, dia ditolak Tuhan. Saul curiga sama Daud, Daud jadi buronan. Saul jadi gila, pegawainya gak mau dengerin dia. Selalu nyalain orang lain. Ini luka batin udah mulai muncul. Dia mulai nyalain orang lain. Tapi Daud, luar biasa ya, Daud malah nyalain dirinya sendiri. Ini karena saya. Saul nyalain orang lain, ini salah lu, ini salah lu, ini salah lu, ini salah lu. Tapi Daud bilang, enggak, ini salah saya. Karena saya, semua orang ini mati. Aku yang bersalah. Lihat perbedaannya. Orang yang dipilih Tuhan, hatinya melekat sama Tuhan. Daud malah nyalain dirinya sendiri karena dia. Dari kisah ini kita lihat, Daud seharusnya bertahta. Betul gak sih? Daud seharusnya bertahta. Malah jadi buron. Ngerti gak? Daud seharusnya bertahta, malah jadi buron. Yang seharusnya turun tahta, malah mempertahankan tahta. Saudara udah ngelihat, ini aneh luar biasa. Dari kisah ini kita lihat, Daud yang seharusnya bertahta malah jadi buron. Saul yang seharusnya turun tahta, malah pertahanin tahtanya. Yang diurapi, malah jadi buron. Yang roh Allah sudah undur, malah pertahankan segala sesuatunya. Malah tetap ada di tahtanya. Saya cuma bilang, semua sudah terbalik. Betul gak sih? Betul gak? Kalau saudara baca begini, saudara bukan bilang, di manakah Allah yang mengurapi Daud? Tadi kita baca semuanya. Kita baca terus. Saudara ada ngelihat gak campur tangan Allah secara langsung di situ? Ada lihat gak? Saudara, Alkitab tidak menjelaskan gamblang, gak ada campur tangan langsungnya. Tapi dia bekerja dengan tangan yang tersembunyi. Allah bekerja dengan tangan yang tersembunyi. Allah menyatakan pekerjaannya dengan cara yang tertutup. Dari mulai gak punya apa-apa sampai dapat pedang. Dari mulai gak ada pasukan sampai punya pasukan. Dari gak ada dukungan sampai dapat dukungan dari mana-mana. Tuhan bekerja dengan caranya yang tertutup. Bisa paham gak sih? Sekarang saudara lihat nih, kitab Esther. Kitab Esther. Itu satu-satunya kitab yang gak ada kata Allah. Betul? Sampai orang-orang Yahudi bilang, ini gak boleh masuk ke sini. Tapi tetap, di situ mengisyaratkan Allah sedang bekerja dengan caranya yang tersembunyi. Betul gak sih? Betul? Yang membawa Esther sampai pada posisi puncak, memulihkan Israel
dia menjawab doa, tapi tidak pernah tersingkap di situ kata Allah. Tapi Allah bekerja dengan caranya yang tersembunyi. Tuhan tidak hadir langsung selesaiin Saul dan angkat Daud. Tuhan gak hadir langsung, Saul minggir loh, ini tahta punya Daud. Enggak. Tapi Tuhan angkat Daud sedikit demi sedikit. Saudara, makanya tadi saya bilang, grafik Daud itu naik. Karena dia sudah diurapi Allah. Tapi grafik Saul menurun. Kenapa? Karena roh Allah sudah undur daripadanya. Dan ini, di balik semua ini ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Di balik semua ini ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Pekerjaan Tuhan yang tidak kelihatan. Kita berpikirnya hanya selalu instan. Kita berpikirnya selalu instan. Mau cepat, mau cepat, mau cepat, mau cepat, mau cepat. Gak bisa. Kita harus lewati prosesnya. Di dalam proses ini kita ngelihat tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Bisa paham gak? Saudara coba perhatiin. Dahulu, misalnya, saudara punya banyak sekali hutang. Misalnya, sampai sekarang. Misalnya kita dulu punya banyak hutang. Kita gak sadar. Kita pikir ini gue berusaha, gue kerja mati-matian sampai akhirnya hutang beres. Sadar gak sih? Di balik semua ini ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Yang menyelesaikan masalah saudara sedikit demi sedikit. Dia gak bekerja langsung, brek selesai. Duit jatuh dari langit, brek selesai. Enggak. Tapi dia beresin sedikit, 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 sedikit. Dan di situ tangan Tuhan yang tidak kelihatan sedang bekerja. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Kita selalu berpikirnya cepat, instan. Tapi Tuhan enggak. Tuhan enggak begitu. Tuhan mau kita belajar tidak melihat, tapi tetap percaya. Saudara lihat Yusuf. Nggak apa-apa ya, lewat sedikit nggak apa-apa nggak? Yang mau cemil makan silakan deh. Kalau ada bubur bayi bantu. Base kalau ada bubur bayi, Rita tolong bantu bikinin. Siapa yang mau makan? Karena saya kalau nggak nyelesain sekarang ini nanggung banget. Yusuf, saudara lihat kejadian. Saudara lihat di kejadian 50. Ayat 19-20. Kejadian 50 ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Terus 20. Ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Iya. Yusuf bilang ini, kamu reka-reka ini yang jahat, tapi Tuhan merekakan kebaikan. Sekarang kita lihat Daton. Ada yang pernah tahu Daton apa? Daton itu satu wilayah di mana Yusuf itu dibuang. Ya. Sekarang lihat dulu di 2 Raja-Raja 6 ayat 13 sampai 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 13 sampai 17. 2 Raja-Raja 6 Sorry ayat sebentar. 13. Saya nanya dulu nih. Saudara ngerti gak sih apa yang diomongin? Alurnya ngerti gak? Cara berpikirnya ngerti gak? Nah sekarang ayo kita lanjutin. 2 Raja-Raja 6 ayat 13. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu Dotan. Iya, di Daton. Senang kalau saya salah. Terus di Dotan. Terus. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Terus berikutnya. 14. Ayat 14, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Iya. Jadi dikepunglah orang Israel.
terus di Dotan, terus Ayat 15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? terus. Jadi bujang ini ngelihat, buset, banyak amat, kita udah dikepung, kita nggak bisa bikin apa-apa. Terus lanjutkan. Ayat 16, jawabnya, Ini di mana? Dotan. Dotan. Terus jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. 17. Elisa bilang lebih banyak yang menyertai kita daripada yang nyerang kita. Terus Ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membukakan mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. lihat, Elisa berdoa, Tuhan biar dia ngelihat banyak sekali yang menyertai kita. Ini penyertaan Tuhan secara kelihatan di Dotan. Betul gak? Nah sekarang lihat penyertaan Tuhan yang tidak kelihatan di Dotan juga. Kejadian 37, 16 sampai 22. Kejadian 37, 16 sampai 22. Kejadian 37 ayat 16, sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Iya, 17. Ayat 17, lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Terus 18. Ayat 18, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. 19. Ayat 19, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Iya, tukang mimpi sudah datang. Terus 20. Ayat 20, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. 21. 21, ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. 22. Ayat 22, lalu lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Dilihat ya. Yang pertama, saya ngajak saudara ngeliat gimana cara Tuhan bekerja secara kelihatan di Dotan. Betul gak? Bujang ini ngelihat begitu banyaknya laskar Allah. Tapi yang kedua, saya ngajak saudara berpikir, ngajak saudara ngelihat cara Allah yang tidak kelihatan mulai dari Dotan. Yusuf dibuang ke dalam sumur. Dan lewat sumur itu, dia ngalamin proses, dia dijual kepada Potifar, dia dijual ke Mesir, sampai dia menjadi orang kepercayaan di Mesir. Apa lu lihat dia? Bisa ngerti gak? Ini hari rock sedunia kayaknya. Sampai anak kecilnya pakai rock. Bisa ngerti gak? Cara Tuhan yang tidak kelihatan. Di Dotan, bujang lihat betapa besarnya yang menyertai mereka. Tapi di Dotan, Yusuf dibuang dan Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kelihatan. Sekarang saya tanya, cara yang kelihatan spektakuler gak? Cara yang kelihatan spektakuler gak? Spektakuler. Cara Tuhan yang bekerja tidak kelihatan juga spektakuler. Kenapa? Di Kejadian 50 tadi dia bilang,
Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan sedang mereka-rekakan demi kebaikan, yaitu pemeliharaan suatu bangsa. Itu pemeliharaan suatu bangsa. Cara Tuhan bekerja dengan tidak kelihatan di dalam hidup saudara. Mungkin saudara bilang, Tuhan, di mana engkau? Tapi Tuhan lagi bekerja di sini, dan Tuhan lagi mendatangkan kebaikan buat hidup saudara. Itu luar biasa banget loh. Ada tangan yang tidak kelihatan bekerja bagi kita sampai hari ini. Angkat kita, dia tolong kita. Dia lepasin kita. Kita nggak lihat secara langsung Tuhan bekerja. Tapi bukan berarti dia tidak bekerja mendatangkan kebaikan. Dia sedang bekerja dalam hidup saudara mendatangkan kebaikan. Dia sedang angkat Daud mulai dari nggak punya apa-apa sampai menjadi punya segalanya. Gimana caranya? Dengan cara yang tidak kelihatan. Dia bawa Daud jadi buronan. Dia bekerja di situ sampai Daud mendapatkan tahtanya dengan cara yang tidak kelihatan. Bisa ngerti sampai sini? Kita lakukan ini itu. Kita bilang kita lakukan ini itu Tuhan. Kenapa yang datang masalah. Percaya masalah datang, Tuhan memberi saudara kekuatan. Semua masalah yang datang itu pasti mendatangkan kebaikan. Dan rencananya pasti gak pernah gagal. Kecuali saudara undur. Tuhan sudah menetapkan pasti jadi. Kecuali kita undur. Bisa paham sekarang? Mungkin kita bilang, Tuhan kenapa? Karena kita mau instan. Tapi sebenarnya di balik ini semua, Tuhan lagi bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan cara yang sama sekali gak kelihatan. Kita pikir kekuatan kita, kehebatan kita, kepintaran kita. Enggak ada sama sekali. Itu semua karya Tuhan. Simak ya, tolong garis bawahi. Allah kita bekerja bukan hanya untuk memperbaiki segala kekusutan. Tapi dia bekerja di dalam kekusutan itu. Dia bukan hanya memperbaiki kekusutannya. Tapi dia bekerja di dalam kekusutannya. Sampai kita menemukan jalan keluarnya. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Kita memang tidak bisa melihat Allah di dalam badai. Tapi dia ada untuk meneduhkan badai di hati kita sampai kita kuat melewatinya. Kita nggak lihat dia di mana Tuhan. Aku dalam badai, kita nggak lihat, tapi dia ada teduhin badai di hati kita sampai kita bisa melewati badai demi badai dalam hidup kita. Iblis boleh putar balikan keadaan Ayub, tetapi tangan Tuhan bekerja membalikannya 2 kali lipat. Iblis boleh bikin kusut hidup Ayub, tapi Tuhan membalikkannya 2 kali lipat. Dan lewat tangannya yang tidak kelihatan. Luar biasa gak? Ingat ya, ingat, firman itu logos. Tapi kita harus alami firman secara rema. Caranya dengan alami Tuhan. Waktu kita nggak bisa ngelihat dia. Alami dia. Waktu kita nggak bisa ngelihat dia. Hari ini, kita boleh lihat semuanya berantakan. Tapi percaya, dia ada waktu kita nggak lihat. Dan dia bekerja terus memperbaiki semua kembali pada tempatnya. Semua kembali pada porsinya. Dia sedang memperbaiki semuanya. Beres taunya. Jangan lihat keadaanmu hari ini. Jangan pernah lihat keadaanmu hari ini. Tapi lihat apa yang Tuhan persiapkan di kemudian hari buat kamu. Kalau kamu lihat keadaanmu hari ini, engkau akan kecewa. Tapi percayalah, ada tangan yang tidak kelihatan sedang bekerja. Memperbaiki semuanya di kemudian hari. Engkau akan lihat, mungkin semuanya gak beres. Tapi percayalah, semuanya Tuhan lagi beresin. Seakan-akan saya bilang gini, Tuhan lagi mengalihkan mata kita
dari fakta kepada pemahaman akan kebenaran. Mata kita melihat fakta, tapi Tuhan alihkan mata kita kepada kebenaran. Supaya kita melihat kebenaran. Daud berkata, sebab akulah sebab utama kematian. Tapi dia tidak bersalah, oleh sebab itu dia tidak dibunuh. Sama seperti Kristus, dia tidak bersalah. Yang salah tuh saudara dan saya, yang salah tuh kita. Tapi dia bersedia menanggung kesalahan kita, mengubah kutuk menjadi berkat. Jadi judul khotbah hari ini, Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kelihatan. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Ngerti gak sih? Ngerti alurnya? Jelas banget? Jelas di mana dari Daud dipenuhi Roh Allah, Saul kehilangan Roh Allah, terus mengalir sampai Daud di Nob, di Moab, di Adulam. Saudara lihat alurnya. Cara Tuhan mengangkat Daud secara pelan-pelan tanpa perlu kelihatan. Dan begitu pun dalam hidup kita, cara Tuhan mengangkat kamu dan saya dengan cara yang tidak kelihatan. Mungkin hari ini kita bilang, Tuhan berantakan semuanya. Percayalah, semuanya akan teratur lagi. Mungkin kita bilang hari ini, gak mungkin Tuhan, gak mungkin. Percayalah, apa yang mustahil buat Tuhan, pasti dia jadikan mungkin. Amin, Tuhan berkati.